Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Beralih scene, di stasiun kereta terlihat Silin yang baru turun dari kereta. Silin berkata, akhirnya pulang juga. Silin kemudian mau berjalan sambil berpikir. Idak tahu Silin merindukan Kung Gaia, dan terlihat dari belakang si botak Giant yang melambaikan tangan sambil memanggil-manggil Silin. Giant kemudian menghampiri Silin. Silin yang melihat Giant ia berkata, si botak Giant, kamu kelihatan semangat sekali, sedangkan si botak Giant hanya tersenyum. Silin kemudian menanyakan keadaan Giant. Giant lalu menggoyang-goyangkan badannya sambil berkata, sekarang sudah pulih total. Giant lalu mengepalkan tangannya, sambil berkata, Guru, kapan Anda mengajariku tendangan tanpa bayangan Gunung Buddha? Kali ini aku benar-benar serius untuk belajar. Silin yang mendengar itu kemudian memalingkan wajah sambil berjalan ia berkata, lain kali saja, cepat pergi, memalukan sekali. Giant masih sambil ekspresi bahagianya berkata, oke, ayo naik ke mobil. Mereka kemudian naik ke mobil Giant. Di perjalanan Giant berkata, Guru, bukankah Anda menyuruhku untuk mencari rumah? Aku menemukan agen yang bagus, aku anar ke sana. Silin lali mengiyakannya. Di perjalanan saat mobil Giant yang mau belok, tiba-tiba ada mobil yang menabrak mobil Giant. Silin dan Gian yang ada di dalam mereka sontak kaget. Namun tiba-tiba ada segerombolan orang yang sudah menunggu mobil Giant di jalan. Gian yang melihat itu ia sangat terkejut. Silin lalu berkata, kamu kenapa si botak Giant? Giant menjawab sambil panik, aku tidak apa-apa, tapi itu, apa kita dikepung geng elang hitam? Dan terlihat salah satu orang yang memegang besi dan bersiap untuk menghadang mobil Giant. Ia berkata, hehe, sudah lama tidak bertemu. Ternyata yang mengepung adalah orang yang bercodet waktu itu, dan seluruh grup elang hitam. Orang yang bercodet sambil berjalan mendekat dan mengeluarkan tatapan yang sangat tajam. Ia berkata, kali ini kamu mau lari kemana? Giant kemudian turun dan Silin kemudian turun, namun dihentikan oleh Giant sambil berkata, Guru, kamu pergi dulu, biar aku yang melindungimu. Silin namun tetap turun sambil berkata, tidak perlu. Orang bercodet itu memukul bahu Silin menggunakan batang besi sambil berkata, mau kabur kemana? Sekarang mau kabur pun sudah tidak bisa. Dan salah satu anak buah si codet berkata, bocah, waktu itu di sekolahan banyak orang, kali ini kita bisa main sepuasnya. Lalu si codet berkata lagi, aku tahu tubuhmu keras, makanya kali ini aku bawa pipa besi. Namun Silin tetap berdiri dengan tegak, sedangkan Giant yang melihat itu ia sangat panik. Si codet lalu tersenyum langsung bersiap mengayunkan pipa besinya sambil berkata, ayo jangan buang-buang waktu lagi, aku ingin tahu tubuhmu yang keras atau pipa besi ini yang keras. Silin yang melihat kesempatan, ia lalu langsung mendorong si codet sambil mengunci tangannya sampai membuat pipa besi yang dipegangnya terlepas. Ia berkata, siapa yang akan membiarkanmu untuk melakukannya? Silin langsung membanting es codet. Ia kemudian melihat ke arah pipa besi. Silin langsung berlari untuk mengambil pipa besi itu, sedangkan si codet mengejarnya sambil memegangi tangannya yang sakit. Silin kemudian berhasil mengambil pipa besi itu. Silin kemudian berbalik dengan tatapan yang tajam sambil tersenyum. Si codet yang melihat itu ia langsung panik. Silin tidak tunggu lama langsung menghajar si codet, dan sambil memarahinya, sampai si codet lari sambil mengeluarkan air mata, sedangkan anak buah si codet yang melihat itu mereka hanya terbengong tidak percaya. Si codet kemudian terjatuh, anak buah si codet meneriaki bosnya, sedangkan Gian yang melihat gurunya sangat hebat ia sangat senang dan kagum. Silin kemudian mendekati si codet, ia kemudian menatap si codet dengan tatapan yang tajam, sambil menancapkan pipa besinya ia berkata, sebenarnya waktu di sekolah, kamulah yang beruntung. Ayo jawab aku, siapa yang menyuruhmu? Si codet ia hanya terdiam sambil berkeringat, ia juga tidak berani menatap Silin. Silin kemudian memegang lengan si codet sambil berkata, tidak mau jawab ya akan kupatahkan lenganmu.
Silin kemudian menekan lengan si codet sangat keras. Si codet yang merasakan sakit ia kemudian berteriak. Silin kemudian menghela napas lalu berkata, "Kamu tidak bilang pun aku tahu, yang menyuruhmu William Hu kan?" Si codet yang mendengar itu ia sangat terkejut lalu berkata, "Kamu sudah tahu kenapa masih mau mematahkan lenganku?" Silin dengan ekspresi iblis Nua dan tatapan mata yang sangat tajam berkata, "Biasanya kamu menganiaya orang baik sekarang dianiaya orang baik sekarang malah merasa terluka. Daripada nanti diganggu olehmu terus, lebih baik diselesaikan sekarang, biar kamu juga bisa bersama William Hu." Beralih scene, terlihat si codet yang sudah babak belur, dan tangan dan kakinya sudah diperban semua, dan ada yang menanyakan siapa yang melakukan ini kepadanya. Dan yang menanyakannya adalah 3 orang ini. Mereka sangat marah. Mereka semua juga anggota geng Elang Hitam. Mereka tidak akan memaafkan Silin dan akan memberikannya pelajaran. Beralih di mobil si botak Giant, si botak Dian berkata, "Guru, Anda benar-benar hebat bisa membuat si codet memakai kursi roda. Namun kita sekarang benar-benar menyinggung grup Elang Hitam. Si codet itu masih memiliki 3 saudara yang sangat kejam. Takutnya kita tidak ada hari tenang untuk seterusnya." Silin kemudian menghela napas sambil berkata, "Kalau sudah begini mau bagaimana lagi? Sudahlah, tidak masalah." Silin berkata lagi, "Sudahlah, antarkan aku untuk melihat rumah dulu. Aku mau mandi, tadi sudah pemanasan sekarang sekujur tubuhku sudah berkeringat." Giant mengiyakannya. Tak lama mobil Gian sudah mau sambap di agen rumah. Mobil Gian kemudian sampai di agen rumah, dan sudah disambut oleh sales penjual rumah. Sales itu dengan wajah bahagia ia kemudian menyapa Silin dan Giant. Ia berkata, "Halo, akhirnya bos datang. Saya adalah sales Veronica. Rumah ini dijamin bagus. Mari saya antarkan berkeliling." Silin yang melihat rumah itu ia sedikit terkejut. Ia berpikir, rumah ini, bukankah rumah polisi Tony Peng? Sales itu kemudian menjelaskan, pemilik rumah ini hanya tinggal di sini beberapa tahun, dekorasi dan peralatan rumah tangga masih dalam kondisi baik, dan lantainya masih mengkilat dan juga, Silin lalu menyelanya sambil berkata, "Sudah cukup, langsung saja berapa harganya?" Sedangkan di pikiran Silin, "Emang aku masih perlu dengar rayuanmu?" Sales dengan wajah bahagianya ia berkata, "Bos benar-benar to the point. Tata letak dan lokasi rumah ini sangat bagus, setidaknya seharga 18 juta. Gian kemudian mendekati Silin sambil berbisik, "Guru, ini adalah lokasi terbaik di kota Gangnam ini. 18 juta sudah termasuk harga yang bagus." Sedangkan Silin seperti tidak mendengarkan perkataan Giant. Silin menjentikan jarinya sambil berkata, 10 juta, tidak nego." Giant yang mendengar itu ia terkejut dengan cara Silin memotong harga. Sedangkan sales itu yang mendengar perkataan Silin ia terkejut sambil berkata, "Bos, Anda bercanda nih, harga segitu tentunya tidak bisa. Anda coba." Sebelum sales itu menyelesaikan perkataannya, Silin berkomentar ketakutan sambil berkata, "Hi, kenapa terasa seram?" Si botak Giant, "Coba kamu cari tahu apakah rumah ini berhantu." Sales itu yang mendengar perkataan Silin ia terkejut dan berkata, "Kenapa Anda bisa tak?" Sales itu kemudian mengalihkan perkataannya. Sambil tertuk lesu ia berkata, Baiklah, 10 juta deal." Silin lalu melemparkan kartu ATM ke si botak sambil berkata, "Botak Giant, pengurusan dokumen aku serahkan kepadamu. Aku masuk untuk istirahat dulu." Gian yang menangkap ATM itu ia kemudian mengiyakannya. Asealin kemudian mendekati pintu masuk. Ia kemudian membuka pintunya dan masuk ke dalam. Terlihat terdapat sebuah kaki yang mengamati Silin. Ternyata yang mengamati Silin adalah Lina Chu. Ia sambil melihat Silin ia berkata, Heng, bocah tengik ini aku benar-benar ingin membuatnya babak belur, tapi ada sesuatu yang ajaib melindunginya, dan aku sangat curiga dengannya. Aku harus mengamatinya terlebih dahulu." Ia kemudian tersenyum lalu melanjutkan perkataannya, "Sebaiknya aku tinggal di sini saja, sekalian menjadi tetanggamu." Sedangkan di sisi Silin ia yang berbarung sambil bergumam, "Hufha, aku akhirnya bisa tinggal di rumah mewah di kehidupan ini. Bagaikan pemeran utama di komik, sekarang sudah waktunya menjemput ayah dan ibu, untuk menikmati hal yang aku punya dan juga adik yang sudah mau ujuan SMA."
Tiba-tiba HP Silin berbunyi, terlihat Dewa Neza, meminta pertemanan pada Anda. Silin lalu menyetujuinya, namun tiba-tiba ada notif yang bertuliskan, jumlah WeChat Anda telah mencapai batas maksimal. Silin yang melihat itu terkejut karena Silin hanya memiliki 10 teman namun sudah penuh. Silin berpikir ia sudah tidak bisa menambahkan teman lagi namun ia juga tidak bisa menghapus, sungguh merepotkan. Ya sudahlah, yang penting tanya dulu kepada Dewa Neza ada apa. Silin kemudian mengekelik setuju untuk mengangkat telepon dari Dewa Neza. Dewa Neza kemudian perlahan-lahan keluar dari Silin. Setelah muncul Dewa Neza kemudian menawarkan baju sisik naga untuk Silin. Silin yang tidak tahu tentang baju sisik naga ia kemudian menanyakannya. Dewa Neza kemudian menjelaskan, sesuai dengan namanya baju yang dibuat dari sisik naga, limited edition, loh, harganya 10.000 poin jasa, bagaimana murah kan? Silin yang mendengar harganya ia kemudian memalingkan wajahnya sambil berkata, mahal banget, aku tidak mampu beli. Dewa Neza lalu membujuk Silin dengan berkata, teman jangan buru-buru menolak dulu, benda ini dipakai di badan, bisa melindungimu dari senjata di bawah level dewa. Silin yang mendengar itu terkejut sambil berkat, kedengarannya lumayan. Silin kemudian membeli baju sisik naga itu. Karena ia memiliki poin jasa sehabis menolong Jackson, Dewa Neza kemudian menyetujuinya dan akan mengirim barangnya sekarang. HP Silin kemudian berbunyi menerima baju sisik naga. Silin kemudian mengambilnya. Silin yang melihat bajunya ia sangat kesal sambil berkata, OMG. Pakaian dalam, kamu menyuruhku memakai ini. Namun tiba-tiba HP Silin berbunyi, ternyata itu telepon dari Silia, yang mengundang Silin untuk makan di rumahnya. Silin setuju dan akan segera berangkat, namun tiba-tiba Silin mendapatkan ide untuk memberikan baju sisik naga ini untuk Silin karena dia pasti cocok memakainya. Silin kemudian membayangkan Silia memakai baju sisik naga itu, sampai-sampai Silin mimisan dan mengeluarkan air liur. Beralih scene, terlihat Silin yang sudah sampai di tempat Silia dan mengetok pintu sambil memanggil-manggil nama Silia. Tak lama pintu pun terbuka dan ternyata yang membuka pintu itu ternyata Cinta sambil berkata, berisik banget, ngapain ketuk-ketuk, kalau rusak kamu mau ganti satu. Silin yang baru datang sudah kena semprot, ia langsung gugup sambil berkata ia mencari Silia. Cinta yang mendengar itu ia kemudian menunjuk Silin sambil berkata, ngapain cari dia? Apa tujuanmu? Apakah ingin melakukan sesuatu dengannya? Silia yang mendengar itu dari dalam ia kemudian berteriak, Cinta, aku yang mengundang Silin untuk makan, cepat biarkan dia masuk. Cinta yang mendengar itu berkata, Heng, numpang makan terus. Silin yang baru datang sudah dihujani pertanyaan yang sangat banyak, sambil mengeluarkan wajah anehnya ia berkikir. OMG, apa aku mengganggumu? Baru datang saja sudah kayak kena ledakan petasan. Beralih scene, setelah selesai makan, Silin duduk sambil memperhatikan ayah Silia. Silin kemudian mengaktifkan mata saktinya, untuk melihat kondisi ayah Silia. Silin melihat di tubuh ayah Silia bayangannya sudah mulai berkurang. Silia kemudian datang dari dapur sambil menanyakan keadaan ayahnya. Siin menjawab, tidak apa-apa, pemulihannya sangat baik. Seharusnya akan cepat sembuh total. Silia yang mendengar itu sangat lega. Silin kemudian menengok ke kanan dan ke kiri. Silia yang melihat itu kemudian menanyakan apa yang dilakukan oleh Silin. Silin berkata, tante dan akikmu sudah keluar ya? Silin menjawab iya. Silin yang mendengar itu ia lalu memegang tangan Silia sambil berkata, ayo pergi ke kamarmu, aku mempunyai barang yang bagus untukmu. Silia yang mendengar itu kebingungan. Silin sambil berjalan pergi berkata, tadi ramai gak ada kesempatan untuk kasih, sekarang tinggal berdua, jadi ada kesempatan. Silia dengan wajah yang memerah ia bertanya, sebenarnya apaan? Jangan bikin orang salah paham gini, sama kayak penonton yang mikir yang tidak-tidak. Namun Silin hanya tersenyum sambil menarik tangan Silia ia berkata, ada deh, nanti kamu juga tahu. Silin kemudian sampai di kamar Silia. Silia kemudian menanyakan sebenarnya barang apa, namun Silin langsung menutup pintu kamar Silin. Lol, kok nutup pintu kamar?
Silin sambil tersenyum dan mulai mendekati Silin berkata, "Sea, Silin di sini." Sebelum Silin menyelesaikan perkataannya, ternyata Silin tidak sengaja menginjak ekor kucing, sehingga membuat kucing itu mencakar kaki Silin. Silin yang kaget ia kehilangan keseimbangan, sambil berteriak kenapa ada kucing di sini, dan tidak sengaja menabrak tubuh Silin hingga terjatuh bersama. Silin yang melihat ia yang terjatuh di tempat yang salah, kemudian meminta maaf sambil panik sambil mulai mau berdiri. Namun di saat Silin mulai mau mengangkat kepalanya, tangan Silia kemudian menarik kepala Silin lagi untuk mendekat. Silia sambil mengusap kepala Silin berkata, "Tidak apa-apa Silin. Aku juga benar-benar merindukanmu." Silin yang mendengar itu tersenyum bahagia. Silin kemudian berkata, "Silia, aku benar-benar punya hadiah untukmu." Silin kemudian mengeluarkan baju sisik naganya yang sangat berkilau. Silia dengan posisinya, yang melihat benda yang dibawa Silin ia sedikit terkejut sambil berkata, "Ini, pakaian dalam." Silia kemudian mendekat ke Silia sambil berkata, "Benar ini tapi bukan pakaian dalam biasa, ini adalah barang hebat yang bisa melindungimu." Silia kemudian tersenyum sambil mengambil ia berkata, "Aku suka sekali." Silin berkata, "Benarkah?" Silia kemudian mencium Silin lalu berkata, "Iya, karena ini darimu." Silin yang melihat kesempatan dalam kesempitan, ia kemudian memegang kepala Silia, dan mereka, maaf para penonton gambarnya tidak terlalu jelas. Namun mereka berdua berhenti karena HP milik Silia yang terus berbunyi, sedangkan Silin sangat kesal. Silia kemudian mengangkat telepon sambil merapikan rambutnya. Itu yang ternyata dari Cinta. Cinta berkata, "Kakak aku terkena masalah, tolong aku." Silia yang mendengar itu sangat panik. Beralih scene, di tembok dekat Gangnam, terlihat segerombolan anak yang membuli Cinta, sampai menamparkan Cinta. Anak-anak itu mengatakan bahwa kakaknya Cinta adalah seorang pelacur di bar, dan menuduh Cinta sering membicarakan mereka di belakang mereka, dan ada juga yang menghina Cinta, dan orang yang berambut ungu berkat, "Masih berani menelpon untuk cari bantuan, dan siapa yang kamu telepon? Semua orang tahu, di rumahmu hanya ada seorang ayah yang lumpuh dan ibu yang tidak berguna." Cinta yang tidak terima kakaknya dihina berteriak, "Sembarangan, kakakku bukanlah seorang pelacur, dia benar-benar bekerja keras, dia adalah idolaku, aku tidak mengizinkan siapapun menghinanya, kalian harus minta maaf." Mereka yang mendengar itu sangat kesal, lalu mendekati Cinta sambil mengatakan Cinta bodoh dan mereka berniat untuk menelanjangi Cinta. Cinta yang tidak mau ia kemudian berlari untuk kabur sambil meminta tolong, dan anak-anak berandalan itu kemudian mengejar Cinta, dan saat ada salah satu tangan yang hampir berhasil menangkap rambut Cinta, tangan itu ada yang menghentikannya. Sedangkan si anak bertopi yang tangannya dihentikan itu ia sangat kesal, dan mengatakan bahwa itu sakit dan menanyakan siapa orang yang memegang tangannya itu. Cinta yang merasa aneh karena merasa sudah tidak dikejar ia kemudian melihat ke belakang, ia langsung terkejut, ternyata yang menolong Cinta adalah Silin. Silin kemudian mengangkat si anak bertopi, sedangkan si anak bertopi berteriak dan meminta Silin untuk menurunkannya. Silin tidak mendengarkannya, Silin langsung melemparkan anak itu ke tong sampah daun ulang. Cinta yang melihat itu sangat terkejut. Anak yang bertopi itu kemudian terjatuh bersama tong sampahnya, dan temannya kemudian menghampirinya. Anak itu lalu menunjuk Silin sambil ketakutan dan badan yang penuh dengan sampah. Sedangkan Silia kemudian mengeluarkan HP-nya lalu memoto anak itu sambil berkata, "Posisi ini lumayan bagus, tanganmu jangan menutupi wajah." Silin kemudian menatap anak itu dengan tajam sambil berkata, "Lumayan mendapat foto yang bagus." Tiba-tiba Cinta memanggil Silin dengan sebutan kakak ipar. Silin yang mendengar itu lalu melihat ke Cinta sambil keheranan. Silin lalu mengeluarkan ekspresi anehnya sambil berkata, "Haha. Tumben, biasanya kamu kalau bertemu aku langsung marah-marah, dan sekarang memanggil aku dengan sebutan kakak ipar, membuatku merasa takut." Sedangkan gerombolan anak berandalan itu kemudian mendekati Silin, dan yang berambut merah berkata, "Hei. Paman yang di sana siapa kamu? Kalau kamu ikut campur kamu akan berhadapan dengan bos kami." Silin yang bermain HP sambil mengali emas berkata,
Hai, apa kalian tidak dengar kalau dia memanggilku kakak ipar kan? Kalian anak SMA. Sejak kapan murid membuli orang lain? Dan sekarang masih berani sombong. Anak yang berambut merah yang mendengar itu sangat marah sambil berurat. Ia berkata, kamu tidak tahu siapa aku? Kakakku adalah anak buah dari si botak Gan dari selatan. Jika kau berani macam-macam akan aku laporkan ke si botak giant. Silin sambil menghela nafas, ia kemudian menelpon seseorang sambil berkata, aku tidak bisa memukul seorang cewek, tapi aku tahu siapa yang bisa membantuku. Setelah telepon Silin tersambung, Silin kemudian menyuruh yang ditelepon itu untuk mengucapkan sesuatu pada orang-orang yang ada di sini. Silin kemudian menyodorkan HP-nya, dan orang yang ditelepon berbicara, sialan, siapa yang berani mengganggu guru dari si botak Gan, akan aku patahkan kaki kalian. Kalian masih mau hidup tidak? Tiga berandalan yang mendengar itu langsung terkejut seperti tersambar petir, mengetahui yang berbicara adalah si botak giant. Ketiga orang itu kemudian berlutut sambil menangis, mereka memohon ampun kepada Silin karena tidak tahu diri. Silin yang melihat itu, Silin kemudian menatap mereka dengan sinis sambil berkata, cepat banget sudah LK dipecundang, siapa tadi yang menghina pacarku dan mengancamku saat mengambil foto, dan mengancam adik iparku? Orang yang berambut merah tadi yang menancam Silin, ia menangis dan memohon ampun. Ia kemudian menyuruh Silin untuk memoto dirinya, jika perlu dirinya sendiri yang akan memoto dan mengirimkannya ke Silin. Silin yang mendengar itu ia langsung merinding sambil berkata, bikin sakit mata saja melihat foto kalian, tapi aku sudah merekam semua kejadian tadi. Jika kalian masih mengulangi lagi aku akan menyebarkan video ini. Mereka bertiga sontak menjawab tidak berani. Mereka bertiga kemudian lari kabur sedangkan Silin sambil menatap mereka yang berlari sambil memuji dirinya sendiri sedangkan Cinta hanya diam di samping Silin. Silin kemudian melirik ke Cinta sambil berkata, jangan-jangan kamu biasanya juga dibully oleh mereka, karena tidak tahu mau mengadu kemana kamu melampiaskan kepadaku. Cinta yang mendengar itu sedikit kaget langsung mengelaknya. Silin kemudian berjalan pergi sambil berkata, kakakmu sedang menunggu ayahmu, jadi dia menyuruhku datang. Lain kali kalau kamu mendapat masalah panggil aku saja, ayo aku antar kamu sampai ke gerbang sekolah. Cinta kemudian memanggil Silin. Silin yang mendengar itu ia kemudian melihat ke belakang. Cinta sambil tersenyum berkata, kakakku benar-benar beruntung nih. Silin yang mendengar itu hanya tertawa. Beralih scene, Silin yang setelah mengantarkan Cinta ke sekolah dengan mobilnya, di dalam mobil Silin berpikir, anak itu benar-benar deh, tapi untung sikapnya akan berubah baik kepadaku. Lalu Silin menanjap gas karena semangat sambil berteriak, sekarang yang penting kembali bersama Silia, tiap kali ada kesempatan pasti ada yang mengganggu, sekarang seharusnya sudah tidak ada yang mengganggu. Namun tiba-tiba ada anjing yang melintas di jalan, dan Silin tidak sengaja menabraknya hingga terlempar. Silin yang melihat itu ia sangat terkejut. Silin kemudian turun dari mobil Nil lalu menghampiri anjing itu yang sudah sekarat. Silin yang melihat anjing itu yang sekarat ia sangat terkejut, karena menabrak seekor anjing hingga sekarat. Silin lalu bertingkah aneh sambil berkata, bahaya nih, di mana ada rumah sakit hewan di sekitar sini, tapi kelihatannya sudah tidak bisa bertahan, gawat kali ini aku kayaknya akan ditangkap nih. Tiba-tiba Silin menemukan sebuah ide yang sangat bagus, ia baru ingat mempunyai pil binatang ajaib. Silin kemudian mengeluarkan pil itu. Silin kemudian memasukkan pil itu ke mulut anjing sambil berkata, tidak tahu bisa berguna tidak, yang penting dicoba dulu. Setelah memasukkan pil itu Silin kemudian berdoa agar pil itu bekerja. Tiba-tiba anjing itu mulai bergerak. Silin yang melihat itu sangat senang, namun tiba-tiba wajah Silin mulai aneh. Silin yang melihat anjing itu berubah seperti orang yang berotot. Silin sangat terkejut, sedangkan anjing itu mengucapkan terima kasih ke Silin karena telah menyelamatkannya. Anjing itu kemudian memanggil Silin dengan sebutan majikan. Silin yang tidak terima langsung menghajar muka anjing itu sambil berteriak, tutup mulutmu. Jangan panggil aku majikan. Anjing itu yang dipukul Silin hingga terpental sangat jauh. Saat Silin mau pergi anjing itu lalu memegang kaki Silin.
Anjing itu memohon untuk membawanya pulang dan menjadikannya anjing peliharaannya. Ia terus memohon ke Shilin sambil menangis. Sedangkan Shilin yang sangat jengkel dan jijik, ia menyuruh anjing itu untuk pergi. ADN menyuruh anjing itu menganggap semuanya yang sudah terjadi tidak pernah terjadi. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye, dadah.